Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Yang pertama, terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Yang kedua, pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden. Yang ketiga, menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya seperti yang pertama, stabilisasi politik keamanan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966. Yang kedua, stabilisasi ekonomi TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 dan pemilihan umum TAP MPRS nomor 11 tahun 1966. Dan yang terakhir yaitu tujuan dan rehabilitas dan stabilisasi tersebut agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Langkah pertama yaitu membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968 atau juga disebut dengan Pancakerida Kabinet Pembangunan. Yang kedua, menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau biasa juga disebut dengan Repelita dan pemilihan umum atau juga disebut dengan pemilu. Yang ketiga, menyusun dan merencanakan Repelita. Yang keempat, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang kelima, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa gerakan 30 September atau juga disebut dengan PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. 2. Stabilisasi penyeragaman. 1. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologi melalui ideologi Pancasila. 2. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila F4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita. 3. Pada 21 Maret 1978, rancangan F4 disahkan menjadi TAP MPR No. 11 MPR 1978. 4. Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi dikenal dengan sebutan asas tunggal. 5. Melalui sidang MPR, asas tunggal akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR yaitu TAP MPR No. 11 1993, kemudian pada 19 Januari 1985. 3. Penerapan dua fungsi ABRI. ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasikan oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dirayakan. Selain dilakukan pembentukan fraksi ABRI bersama-sama, Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. 1. Hutang jatuh tempo pada akhir Desember 1965. Seluruhnya berjumlah 2.358 juta dolar Amerika Serikat. 2. Dengan rincian adalah blok negara komunis US dolar 1.404 juta, negara barat US dolar 587 juta. Sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. 3. Program rehabilitas ekonomi Orde Baru
dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya antara lain 4. Mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. 5. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaiki ekonomi rakyat. 5. Kebijakan pembangunan Orde Baru. 1. Pendidikan. Pada bidang pendidikan, adanya berbagai upaya dari pemberantasan buta huruf, pemerataan pendidikan hingga wajib belajar 9 tahun atau sampai SMP. 2. Kesehatan. Pada Orde Baru memiliki berbagai kebijakan kesehatan dan salah satunya yang masih ada hingga sekarang adalah keluarga berencana atau KB. KB memiliki manfaat menekan pertumbuhan penduduk dengan baik. 3. Pertanian. Pada bidang pertanian, pemerintah memberikan dukungan hingga bantuan langsung untuk penelitian dan peningkatan pengetahuan terhadap kualitas pertanian agar meningkatkan produksi pangan secara nasional. Dan bidang keluarga berencana. Sosialisasi KB masa pemerintahan Orde Baru dilakukan melalui media televisi. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, TVRI secara intensif menyosialisasikan program KB melalui acara berita ataupun acara hiburan.